Halo Bolangers, gimana ini rencana liburan kalian akhir pekan nanti? Jangan mau kalah sama bolang dari Buleleng Bali ini ya. Ayo semuanya, meluncur. Seru banget. Yuhuu. Lang, mai tulungin, menek lang. Hewa kali. Kebetulan sekali, ternyata kakak sedang petik buah kapundung. Ini salah satu buah kesukaan Bolang dan teman-teman. Ayo semua, bantu kakak mengambil buah kapundungnya. Buah kapundung atau lebih dikenal buah menteng merupakan buah asli Indonesia yang memiliki perpaduan rasa manis dan asam. Di desa mereka ada 2 jenis buah kapundung dengan warna buah dan cita rasa yang berbeda. Ada yang isi buahnya merah dan putih, sekilas mirip dengan duku ya. Buah kapundung yang matang biasanya berwarna kuning kecoklatan. Sedangkan yang berwarna hijau, buahnya masih muda atau mentah. Jadi, jangan sampai salah ambil ya. Lang, sun lang, beliu. Mai tun. Oh, nana mbak, dek, tun dek. Wah, melihat buah kapundung yang baru dipetik ini menggoda juga ya. Rasanya kayak afdol deh kalau kita belum mencicipinya. Keken bu, bersedung tuh. Beliu. Ulangi deh. Nih. Nak bu, nak. Nih. Makasih bu, nak. Nah. Kasih mbak, nak. Habis seru-seruan main, perut pasti keroncongan kan? Buat pemadam kelaparan, Bolang minta tolong Bibi membuatkan kolak khas desa Bolangers. Di desa Les, Buleleng ini, kolaknya tidak pakai santan dan juga rempah seperti cengkeh dan kayu manis. Kolak di sini menggunakan daun pandan, garam, dan susu untuk mengentalkan kuahnya. Sedangkan isiannya menggunakan pisang kepok, singkong, sagu mutiara, dan juga agar-agar. Dan satu lagi nih, rebusan air nira. Bu, ini pesuhun nih mbak. Oh, langsung tuang gitu nah. Rebus malu gitu. Untuk membuat kolak ini, singkongnya harus direbus dulu Bolangers. Masak kurang lebih 15 menit sampai warna singkongnya berubah. Kalau sudah, baru deh kita masukkan potongan pisang, susu, dan juga daun pandannya. Jangan lupa tambahkan sedikit garam supaya rasanya makin sedap. Terakhir, tinggal kita masukkan agar-agar dan juga sagu mutiaranya. Jangan terlalu sering diaduk supaya agar-agarnya tidak rusak. Tada! Kolak spesial buatan Bibi sudah jadi. Waktunya makan Bolangers. Wah, ternyata rasa kolak buatan Bibi emang terbaik. Jaen. Lihat saja Taman Nur dan Budi. Makanya sampai lahap seperti itu. Gak salah deh makan kolak buatan Bibi. Rasanya yang manis dapat menambah tenaga dan daya tahan tubuh. Dan pastinya menghilangkan keroncongan di perut deh. Ada lang. Orang ini mak kau kanai ke rumah ini. Oh, nana, jani telang lu nenden mari jembak kamu. Nana.
kau kan aja rimbit. Oh gitu, nah antum siap lah. Nah. Akhirnya kokan dan rimbit pesanan Bapak sudah didapat. Sekarang waktunya kembali. Bolang, balik durian itu. Emang dia nyala? Apa kita mau kedai? Oh, nah, baik ale. Wah, kebetulan sekali Tama mendengar suara durian jatuh. Rezeki jangan ditolak. Ini dia kebun durian milik keluarganya Tama. Jenis durian ini namanya durian kane. Sekilas mirip dengan durian montong dengan ukuran buah yang besar. Tapi jenis ini tentu beda. Karena ini merupakan salah satu jenis durian lokal yang berasal dari Desa Sudaji, Kabupaten Buleleng. Meskipun lokal, tapi kualitas durian ini nggak kalah dengan durian jenis lainnya loh. Lihat, mantap bukan? Meskipun ukuran durian yang kami buka masih kecil, tapi daging buahnya sempurna. Teksturnya padat, rasanya manis, dan yang terpenting biji duriannya kecil. Ini dia yang menjadi ciri khas durian kane. Durian pakai jangan. Jangan. Tuh. Ya jelas enak lah Tama, apalagi gratis kayak gini. Tapi ayo kita lanjutkan perjalanan, keburu sore nih. Nih, icang busan lo kadang duren. Itu sih. Duren, pas hati aja tuh aduh kalau dimasakannya nya. Ya. Nah, jangan duren. Memang ya, yang namanya rezeki itu nggak akan kemana. Baru sampai di rumah, tahu-taunya kakak sedang mau masak makanan kesukaan Bolang dan teman-teman. Tapi, kira-kira kayak bagaimana ya rasanya durian dimasak bareng ayam? Bikin penasaran kan? Mumpung masih ada waktu sebelum pertunjukan sapi gerumbungannya mulai, Bolang dan teman-teman langsung auto deh bantu kakak masak. Bolang dan Budi akan merebus ayamnya. Tama dan Nur yang bantu kupas duriannya. Duh, kadare. Tanya. Cekor, kedap piringin dong. Nah, sudah. Nah, Ayo, jangan dimakan terus. Nanti kalau habis, kakak jadi nggak bisa buat masakan yang lezat loh buat semua. Jadi kali ini kakak akan masak gulai ayam kuah durian dan sambal goreng ikan teri. Wah, bumbu kuah gulai buatan kakak merah sekali. Pasti rasanya pedas. Kalau sudah mendidih seperti ini, tinggal dimasukkan potongan ayam yang sudah direbus tadi. Ibu ini jangan, Mbok. Oh, Mbok, betulan nih, Mbok. Nah ini jang nih nah, jemak duriannya aku main nah. Oh, nah, Mbok. Kan karena durian. Sekarang tinggal menunggu sambal goreng ikan terinya deh. Harum sekali masakan kakak. Rasa-rasanya aku makin gak sabar mau coba. Lang, main medar belebeng. Ini dia yang sudah ditunggu-tunggu. Gulai ayam kuah durian dan sambal goreng ikan teri buatan kakak. Dari tampilannya saja sudah menggugah selera. Kalau begitu, waktunya makan.
Rasanya jaen. Enak sekali. Perpaduan kuah gulai dan sambal gorengnya sempurna. Apalagi cuaca di desa yang sering dingin. Wah, saking enaknya menikmati masakan kakak, Bolang dan teman-teman hampir lupa kalau acara sapi gumbulannya sudah mau mulai. Semoga saja tidak telat ya. Jangan sampai bapak kecewa tidak bisa ikut acara. Ayo semua, percepat larinya. Bolang, itu nih tungguin kija aja Bolang. Nah nih Kang Kuang telat bedit man. Syukurlah, ternyata acaranya belum dimulai. Kalau begitu, ayo kita bantu bapak memasangkan alatnya. Wah, keren sekali Dadu dan Dodo. Semoga saja hari ini semua bisa tampil dengan baik ya. Apalagi orang yang datang untuk melihat banyak sekali. Ternyata Bolang dan sapi-sapinya bisa melakukannya dengan baik, teman. Kalau mau tampil maksimal, perlu diimbangi dengan latihan yang keras. Terima kasih juga ya Dado dan Dodo. Berkat kalian, pertunjukan sapi gerumbungan hari ini sukses menghibur penonton yang hadir. Permainan ini diangkat dari kisah kepahlawanan Ki Barak Panji Sakti yang berhasil memenangkan pertarungan melawan Raja Blambangan. Goa, kali panecang ini duri. Ki Barak Panji Sakti sendiri adalah Raja Buleleng, teman. Permainan ini dimainkan untuk mengembalikan semangat para prajurit kerajaan Buleleng yang lelah dan sempat putus asa. Sekarang jadi permainan tradisional yang seru. Nah, memainkan goa-goakan ini jangan takut sama kotor ya. Tuh kan, ada yang sampai jatuh bangun demi menangkap orang yang ada di belakang Bolang. Tapi seru banget ya. Soal kotornya lumpur, Bolang dan teman-teman gak pernah khawatir Bolangers. Mengisi waktu libur, jangan mau kalah sama Bolang dari desa Bunijaya ini ya. Tuh, pada semangat banget bawa-bawa kayu. Mau bikin apa ya? Hei, itu si Bolang kemana, Lang? Yo, dek nyun basecamp bantuan atuh. Wih, keren. Bolang ada aja ya idenya. Makin banyak yang bantu kayak gini, bisa makin cakep nanti hasilnya. Barudak, nawe kayunya di dia barudak. Kumpulkan lo di dari euy. Wah, pohon yang dipilih boleh juga ya Bolangers. Selain gak terlalu tinggi, letaknya juga istimewa banget. Kebayangkan? Nanti bisa lihat pemandangan kebun teh yang cantik sejauh mata memandang. Nah, semak-semak liarnya sudah dibersihkan. Sekarang, waktunya membawa kayunya ke atas. Cici kita lihat ku barudak di bedol teh hanap. Wah,
Wah, Rizik terampil sekali ya memaku kayu untuk fondasinya. Dia belajar dari ayahnya yang tukang kayu Bolangas. Jadi nggak heran, fondasi rumah pohonnya kuat dan kokoh. Alang imah kudu neangan tali awi jang pager. Urang neangan heula we dauh. Sekalian lang awina jeung paragi bendera. Oh, siap. Ayo tuh ayo. Bambu memang banyak manfaatnya Bolangas. Sifat bambu yang lentur sekaligus kuat sangat cocok dijadikan tali untuk pengikat pagar. Kumaha Alang? Iya, Bu. Mana? Iya, sok cobaan gerak. Bener nya. Sok keluar. Dengan mengetuk-ketuk bambu seperti ini, kita bisa tahu kualitas bambunya loh Bolangas. Semakin nyaring suaranya, berarti bambunya semakin kering dan keras. Hati-hati ya semua, bambunya sudah siap jatuh. Aman semua? Oke, waktunya dibersihkan. Bambu harus dibersihkan kulit luar dan mata tunasnya seperti ini agar aman dipegang Bolangas. Selain tajam dan bisa melukai, bambu punya duri halus yang bisa bikin gatal. Nah, tapi kalau belum tahu tekniknya jangan sembarangan meniru ya Bolangas. Kalau Bolang dan teman-temannya sudah paham dan terampil, jadi aman deh. Nah, setelah dipotong menjadi beberapa bagian, sekarang tinggal kita pisahkan bagian kulit bambunya. Nantinya, kulit bambu ini yang akan kita jadikan tali pengikat. Lang, kemarin cukup lang. Oh, cukup sakieu mah bomong mah kewe minta ti si Amang. Tali bambu yang sudah didapat, waktunya dibawa kembali ke rumah pohon deh. Wah, baru ditinggal sebentar, rumah pohonnya makin cakep Bolangas. Kalau ada pagarnya begini, rumah pohonnya juga jadi lebih aman. Ada tangganya pula. Eits, tapi belum lengkap rasanya. Kalau basecamp Bolang dan teman-teman gak ada bendera merah putihnya. Ayo Iki, Rizik, bantu pasangkan benderanya ya. Biar semua warga desa tahu, basecamp kalian sudah berdiri gagah di sini. Paman bawa bambu gombong banyak sekali Bolangas. Mang. Gimana Lang? Di ditu, pang neangankeun gomong. Kenaon ngomong? Keur ulin. Baik ya pangalakeun. Oh, nya nuhun, Mang. Siap. Oh, pantes saja. Rupanya ini permintaan Bolang pas ketemu paman di jalan tadi. Tapi buat apa ya kira-kira? Wadah air. Bolang punya ide apa lagi ya? 1, 2, 3. Permainan lodong bambu ini memang sering dimainkan pada saat bulan puasa. Tapi nggak salah kok kalau dimainkan pas libur seperti ini. Cara memainkannya juga mudah. Bagian dalam bambu yang sudah terisi air, kemudian dimasukkan karbit. Setelah beberapa saat, baru deh kita sulapkan api ke bagian lubang kecil yang sudah dibuat. Semakin banyak karbit yang dimasukkan ke dalam bambu, semakin besar juga suara yang dihasilkan. Astagfirullahaladzim. Hei, naraon teh? Astagfirullah. Ada itu bang, saya tuh.
Aing juara pisan, tapi lebih juara lamun sek dipake ngaji eta. Nah, karena aing geus burit, mending ngambil wudunya. Jeung bosor urang di luhur urang ngaji. Ya, sok wudu heula. Wah, saking serunya main sampai lupa waktu deh. Untung Pak Ustadz sambil lewat. Jadi ngingetin Bolang dan teman-teman untuk ibadah. Untung saja Bolang tadi sudah menyiapkan air di bambu. Jadi semua bisa wudhu deh. Pastikan semua kebagian air ya. Belajar mengaji di atas rumah pohon seperti ini jadi pengalaman baru buat Bolang dan teman-teman. Ala hudam mir rabbihim wa ulaika hum andartahum amru billahi minasyaitonir wa ma yakhda'una illa Siapa sangka ya Bolangers, rumah pohon yang sudah jadi ini tidak hanya bermanfaat jadi base camp saja, tapi juga bisa untuk belajar. Wah, di hutan ini banyak sekali pohon terong Belanda yang sudah matang. Jadi, tinggal petik saja deh. Eits, tapi petik yang sudah berwarna keunguan saja ya. Karena kalau hijau, itu masih mentah. Terong Belanda disebut juga terong kori. Biasanya, terong ini dibuat minuman segar seperti jus. Selain bisa dimakan langsung, terong Belanda bisa juga diolah menjadi berbagai macam olahan yang pastinya menyegarkan. Bulan, tosek kumpulkan ka dieu da cakep. Amun, baru dah kumpulkan baru dah. Teh. Sok. Aya nama urang ubih we ka bumi, urang ada mau kue. Ada mau kue aja. Bang, tadi kan datang bola bodas. Ya ampun. Kira-kira dengan bahan seperti ini, kakak Bolang mau buat apa ya? Sudah ada gula pasir, tepung beras, dan tepung jagung juga. Tapi terong Belandanya hanya dipisahkan daging dari kulitnya saja Bolangers. Kalau begitu, kita nantikan hasil jadinya seperti apa ya? Sementara kakak membuat terong Belandanya, Bolang mengajak teman-temannya berburu nih Bolangers. Bukan Bolang namanya, kalau nggak panjang akal. Sekarang mereka mau berburu bahan untuk dimasak bersama. Wah, sekali lihat banyak juga tututnya. Kalau gitu, ayo kumpulkan tututnya. Tapi jangan sampai merusak padi milik Pak Tani ya. Kasihan kan Pak Tani sudah kerja keras menanamnya. Lihat, melimpah sekali tutut yang ada di sawah ini. Bisa bawa sakio sekaligus. Kalau dibiarkan begitu saja, sawah Pak Tani bisa gagal panen Bolangers. Kecil-kecil gini, keong sawah dan juga keong emas adalah hama serius yang bisa merusak tanaman padi. Tidak hanya memakan daunnya, keong sawah juga merusak bagian tanaman sampai ke akar. Hei, enggak ciu baru dak ke loba. Ayo enggak ayo. Wah, tutut berhasil didapat, tapi baju ikutan belepotan itu. Mantap. Becem aman tuh. Aman. Tadi tinggal kawan saya jangan kiri gitu di basecamp. Oh, orang ada bebersih baju lah. Ayo turun uyang bareng-bareng. Ayo bareng. Berani kotor itu boleh-boleh saja ya Bolangers. Apalagi kalau ada manfaatnya. Tapi habis itu langsung bersih-bersih ya. Biar bebas kuman dan penyakit. Di desa Bunijaya, sungainya mengalir bersih dan pastinya menyegarkan Bolangers. Ayo cuci yang bersih bajunya. Sekarang waktunya masak. Kalau lihat bumbu dan bahan yang ada, kayaknya tutut ini mau dimasak menjadi kuah kuning tuh Bolangers. Bang, bedeng mana bang?
Bumbunya sederhana. Dan yang terpenting, aroma tututnya jadi berubah harum menggugah selera. Lang, iya bumbunya geus jadi. Oke, kalau begitu langsung kita tumis saja bumbunya sampai matang. Jangan lupa tambahkan irisan bawang bombay supaya makin harum. Kalau sudah seperti ini, masukkan tutut yang sudah direbus. Lalu aduk hingga bumbu tercampur rata. Tinggal diamkan dulu beberapa saat sampai bumbu dapat meresap dengan sempurna. Iya tah, iya kue terong Belanda teh. Oh nya, atur nuhun. Wah, ternyata puding terong Belanda dan rantang nasi sayur ini adalah ide si Bolang. Hadiah untuk kerja keras teman-temannya sekaligus merayakan rumah pohon baru mereka. Wuhu! Wah, seru banget ya. Asal ada teman, semua bisa jadi seru dan bikin happy. Kayak bolang-bolang dari Siawu ini nih. Main ke Pantai Timbako jadi cara seru buat mereka mengisi waktu libur. Mereka adalah anak-anak pesisir Bolangers. Makanya kemampuan berenangnya gak usah diragukan lagi deh. Tapi meski jagonya renang, mereka tetap harus hati-hati. Arus ombak dan batuan karam tetap gak boleh disepelekan. Wah, beruntung sekali ya bolang-bolang dari Siawu ini. Pantai dekat rumah mereka seistimewa itu. Bolangers, di Pantai Tembakau ini memiliki sumber air panas dan dari sumber air panas itu berasal dari gunung Karanggetang yang terasa badao-nao. Enak no? Iya Bolang, betul. Jadi turun Nanda. Nanda mau dingin karena kamu udah merata. Iya. Mari tadi lagi. Kebayang bisa mandi air panas tapi pemandangannya lautan. Pasti jadi liburan istimewa untuk diceritakan.